Sementara itu pemirsa, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK 4 Semarang ini mengatakan jika korban merupakan anggota Paskibra yang dikenal pendiam dan rajin di sekolah. Meski demikian, ini pihak sekolah belum mendapatkan informasi dari pihak keluarga karena masih dalam suasana duka. Memang dari pihak sekolah kemarin takziah, tapi karena masih suasana duka dan dibawa ke Sragen langsung, sehingga akhirnya kita menunggu nanti orang tua pada saat sudah selesai pemakaman. Kita memang memanggil orang tua, dan kita kemarin dari pihak kita ke sana tidak ketemu orang tua, ketemunya saudaranya. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan rekan kami Wisnu Wardana di SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi Wisnu. Wisnu, untuk dari sekolah apakah sudah mendapatkan konfirmasi nih penyebab penembakan yang terjadi? Ini seperti apa Wisnu? Ya, Pram dan Arlita, saat ini saya sedang berada di SMK 4 Semarang. Tadi kita sudah berusaha untuk konfirmasi kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, namun tidak seperti yang disampaikan kemarin. Hari ini justru pihak sekolah enggan untuk memberikan informasi terkait meninggalnya salah satu siswa SMK 4. Begitu, Anita. Baik, tapi sementara ini apakah korban sudah dimakamkan, Wisnu? Ya, setelah peristiwa penembakan itu yang terjadi sekitar Sabtu malam, pihak keluarga korban baru dikasih informasi itu Minggu dini hari. Kemudian karena korban merupakan anak piatu ya, jadi tinggal bersama neneknya, jadi ayahnya ada di Sragen. Kemudian Minggu sore korban dibawa ke Sragen untuk dimakamkan. Begitu, Alita dan Pram. Ya Wisnu, ini kan kalau dari informasi kami dapatkan di awal adalah mereka para korban ini adalah orang-orang yang sedang, anak-anak pelajar yang sedang ikut tawuran saat itu. Kalau informasi Anda dapatkan dari pihak sekolah dan teman-teman korban, saksi segala macam, seperti apa sih korban ini, sosok yang seperti apa? Apakah mungkin para korban ini adalah orang-orang yang memang rajin ikut tawuran seperti itu misalnya? Ya, dari informasi yang kita dapatkan dari pihak sekolah, rekan korban, juga pihak security di sekolah itu menyatakan bahwa korban anak yang pendiam, yang baik, dan baru saja korban bersama rekannya mengikuti lomba porsi maktar di Tarunakol itu mendapatkan juara, membawa nama baik pihak SMK 4 sendiri. Jadi dikenalnya korban itu anak yang pendiam, rajin, dan baik begitu. Jadi mereka tidak percaya bahwa korban merupakan anggota gangster gitu. Baik, tapi Wisnu, apakah dari teman-teman korban ini ada yang speak up ataupun ada yang memberikan keterangan bahwa sebenarnya ini korban tidak ikut-ikutan ataupun tidak menjadi gangster tawuran? Iya, dari hasil wawancara yang saya lakukan, jadi pihak di sekolahan sekarang berusaha untuk enggan berkomentar ya. Jadi baik dari penjaga sekolah, siswa yang saya temui cuma mau untuk memberikan keterangan, tapi tidak mau untuk direkam. Jadi kondisinya masih harus menunggu izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Jateng untuk memberikan keterangan begitu. Ya Wisnu, terkait kronologi tawuran itu sendiri, apakah Wisnu mengetahui memang ada aksi tawuran saat di Semarang, Jawa Tengah kemarin yang menyebabkan 2 orang ini tewas, 1 orang tewas, 1 orang terluka? Ya, lagi-lagi dari saksi yang kita temui di lokasi kejadian, beberapa saksi menyatakan tidak ada tawuran antar geng begitu ya. Jadi mungkin lebih jelasnya mungkin kita konfirmasi ke pihak kepolisian. Yang dikatakan bahwa ini merupakan tindakan tegas dari anggota kepolisian karena ada melerai tawuran, kemudian korban melawan anggota polisi, jadi terpaksa untuk ditembak. Begitu kalau keterangan dari pihak kepolisian seperti itu, Bram.
Baik, tapi kalau misalkan dari pihak keluarga apakah sudah ada tanggapan? Karena ini sangat kontradiktif. Di satu sisi dari pihak sekolah tidak percaya bahwa korban adalah orang ataupun anak yang suka ikut tawuran karena korban siswa berprestasi. Tapi dari sisi polisi adalah menyatakan korban ini sempat melawan pada saat melerai tawuran. Nah, ini tanggapan dari pihak keluarga apakah sudah dikeluarkan? Iya, kita sudah berusaha untuk mendatangi rumah duka, namun dari pihak keluarga tidak mau berkomentar hingga saat ini. Mereka hanya mungkin butuh waktu karena dalam suasana duka. Kemarin saat datang ke sana, media seperti diusir secara halus gitu. Jadi kita juga tidak berani untuk meminta keterangan dari pihak korban. Begitu. Oke, baik Wisnu Wardana, mungkin saat ini masa keluarga sedang masanya berduka. Apakah ada tindakan lanjutan hukum yang akan diproses keluarga nantinya? Nah, untuk saat ini kita masih menunggu hal tersebut, mungkin adanya tuntutan atau kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Gitu. Sementara itu untuk kondisi korban pada saat dirawat ini seperti apa, Wisnu? Dan untuk korban meninggal atas nama Gama Rizky Nata Oktava ini 16 tahun, siswa SMK 4 kelas 11 teknik mesin ini dirawat di Rumah Sakit Karyadi ini hanya beberapa saat. Kemudian karena mendapatkan luka tembak di bagian pinggul, jadi korban langsung seketika dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit. Baik, Wisnu, kalau rekan yang satunya lagi, rekan Wisnu seperti apa kondisinya? Yang saat ini masih tengah dirawat? Ya, kondisinya rekan korban bernama Satria ini berada di rumah sakit Tugu Semarang. Di rumah sakit Tugu Semarang, kondisinya setelah kena luka tembak di tangan. Namun kita juga belum bisa mendapatkan informasi terkait korban selamat. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Wisnu Wardana langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Semoga kasus ini segera clear dan segera terpecahkan. Apakah benar ada ketawuran dan apakah benar SOP dari pihak kepolisian adalah kalau membubarkan mengarah ke kerumunan seperti itu? Baik, dan semoga ini ada titik terangnya ya. Dan pemirsa, untuk informasi lebih lanjut kami sudah terhubung dengan rekan kami Yudi Heriawan Juanda di sekolah korban di Subang, Jawa Barat. Selamat pagi Yudi. Yudi, untuk korban pada pagi hari ini apakah sudah dimakamkan? Ya baik, bisa saya laporkan saat ini saya sedang berada di sekolah dasar yang dari korban sendiri. Baru saja telah dilakukan doa bersama, jenazah setelah disolatkan lalu tadi dibawa ke sekolah untuk dilakukan doa bersama yang langsung dihadiri oleh penjabat Bupati Subang dan juga para kepala sekolah se-Kabupaten Subang dikumpulkan di sekolah SD korban ini. Baru saja setelah telah dilakukan doa bersama, jenazah korban langsung dibawa ke pemakaman untuk dilakukan pemakaman. Ya, rekan Yudi, ini sudah berapa lama korban mengalami perundungan di sekolah dan bagaimana dengan nasib pelaku saat ini? Menurut informasi dari keluarga, korban itu sebenarnya sangat tertutup. Setiap ditanya oleh keluarga, saat mengalami kesakitan atau muntah-muntah, korban itu jarang sekali mengaku atau terbuka kepada keluarga. Namun untuk keluhan yang paling parah terjadi kepada korban itu terjadi pada 10 hari terakhir atau seminggu sebelum korban koma, yaitu korban mengalami sakit kepala yang hebat, lalu muntah-muntah, begitu. Baik. Yudi, pada sebelum korban tidak sadarkan diri sempat mengeluhkan kepada keluarga, langkah apa yang dilakukan oleh keluarga pada saat korban itu sudah mengeluhkan sakit kepala dan mengaku dibully oleh teman sekolahnya? Ya, baik. Saat mengeluhkan sakit kepala dan muntah-muntah, korban ketika ditanya oleh keluarga ataupun orang tuanya tidak mengaku telah menjadi korban perundang sekolah. Korban baru mengaku ketika dibawa ke rumah sakit saat dalam perjalanan. Sebelum koma, korban mengaku kepada ayahnya bahwa telah dibully atau diniaya hingga kepalanya ke tembok gitu. Saat itu
korban oleh 3 orang kakak kelasnya, begitu. Oke, rekan Yudi, ini kan kekerasan sudah sangat di luar batas sekali. Anak di bawah umur mendapat kekerasan seperti itu. Apa sih pemicunya hingga korban kok dibully sama teman-temannya sendiri? Menurut informasi dari keluarga bahwa korban informasinya tidak memberikan uang kepada diminta oleh terduga pelaku ini. Karena kondisi korban sendiri emang ekonominya cukup sulit sehingga ketika dimintai kalau bahasa kita dipalak itu di sini korban itu tidak sanggup untuk memberi kepada terduga pelaku ini. Yudi, saya ingin mengkonfirmasi ketiga pelaku yang diduga adalah kakak kelasnya, apakah sudah diketahui pelaku-pelakunya siapa saja? Hingga saat ini pihak kepolisian maupun pihak sekolah tidak memberikan informasi secara jelas mengenai para terduga pelaku dikarenakan ketiga terduga pelaku ini masih di bawah umur begitu. Nah, ketika terjadi tindakan pembulian ke perundungan saat itu, bagaimana dengan pihak sekolah saat itu, rekan Yudi? Untuk pihak sekolah saat kami mintai keterangan, mereka mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut. Mereka beralasan bahwa kejadian tersebut dilakukan di luar sekolah. Mereka beralibi karena tidak ada siswa lain ataupun korban sendiri yang melapor ke sekolah sehingga mereka memastikan kejadiannya dilakukan di luar sekolah. Baik, berarti dari pihak sekolah ini mengklaim untuk penganiayaan ataupun bullying terjadi di luar sekolah. Lantas apakah tidak ada saksi yang melihat korban ini dibully oleh kakak kelasnya? Ya, saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan, termasuk memeriksa teman-teman korban. Terakhir tadi malam saya memintai keterangan kepada pihak kepolisian bahwa mereka pun cukup kesulitan untuk mencari informasi dari teman-teman korban karena apakah teman-teman korban ini tidak ketakutan atau memang tidak mengetahui kejadian tersebut. Begitu. Oke, baik Yudi, kami masih menanti informasi terbaru dari Anda terkait perundungan di sekolah ini. Terima kasih rekan Yudi langsung dari Subang, Jawa Barat. Dan kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana Pengadilan Negeri Andolo memvonis bebas Supriyani, guru honorer yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan muridnya yang merupakan anak polisi. Nah, ini putusan ini pemirsa ini menegaskan bahwa tidak ada satupun unsur dakwaan yang terbukti secara hukum. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, menangis haru usai divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak bersalah atas dakwaan tindak pidana pemukulan berdasarkan sejumlah alat bukti dan keterangan saksi yang telah dihadirkan di persidangan. Hakim juga menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabat. 1. Menyatakan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Kedua, membebaskan terdakwa oleh karena dakwaan penuntut umum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Vonis ini pun disambut haru Supriyani. Ibu dua anak ini mengaku bersyukur telah divonis bebas dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada publik yang telah mengawal kasus hukum yang menimpanya. Alhamdulillah kita divonis bebas tak bersalah. Terima kasih semuanya. Ya, semua pihak dari PDRI seluruh Indonesia dan semua pengacara saya yang sudah dari awal
awal mendampingi sampai saat ini. Terima kasih, dan semua wartawan juga, yang semua media yang sudah ikut sampai saat ini juga terima kasih saya ucapkan. Ibu Supriani telah diberikan keadilan dengan putusan vonis bebas ya. Dalam arti kalau vonis bebas berarti Ibu Supri tidak terbukti melakukan kekerasan seperti dakwaan JPU. Kemudian kedua, terima kasih kepada Majelis Hakim ya sudah mengadili perkara ini dengan sebaik-baiknya berdasarkan alat bukti. Kita bisa dengar tadi Majelis Hakim mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriani bersalah melakukan pemukulan. Sebelumnya Supriani didakwa atas dugaan menganiaya seorang siswa di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, yang merupakan anak anggota kepolisian di Polsek Baito. Kasus ini pun menyita perhatian publik, sebab ditemukan sejumlah kejanggalan dalam dugaan penganiayaan tersebut dan dugaan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriani. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Ini saja hujan deras yang menyebabkan tanah bergerak di Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya, pemirsa, ini 26 rumah rusak dan 34 rumah lainnya terancam ambruk. Rumah warga Kampung Cilesir, Desa Wanasari, Cianjur, Jawa Barat rusak parah dan nyaris ambruk pada Senin sore akibat pergerakan tanah. Sejumlah rumah warga juga bernasib sama dengan kerusakan pada tembok dan atap. Kondisi serupa juga terjadi pada jalan desa yang amblas hingga rawan dilintasi warga maupun kendaraan. Pergerakan tanah ini terjadi setelah kawasan ini dilanda hujan deras. Menurut aparat desa, 26 rumah warga rusak berat, sementara 34 rumah lainnya rawan ambruk. Pasalnya, pergerakan tanah masih terjadi. Akibatnya, 90 orang diungsikan ke kantor balai desa serta ke rumah kerabat. Kalau rumah sih masih pada miring gitu, kayak miring. Tapi malah retak-retak Ya, gitu, retak, Pak. udah turun-turun. Nah, rumah Bapak sendiri kondisinya gimana, Pak? Masih berdiri, cuman ya itulah udah erosi. Rusak berat ada 26 rumah, jumlah jiwa 90 orang. Yang terancam dampak bencana alam 60 rumah. Untuk sementara waktu, warga tidak diperbolehkan menempati rumah sambil menunggu hasil kajian dari pihak terkait. Rencananya, warga akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Masih di iNews Today, pemirsa, bersama saya Arlis Tadi dan Pram Sunjaya. Pemirsa, akibat kecanduan judi online, seorang pria di Pangkal Pinang, Bangka Belitung nekat mencuri mobil tetangganya sendiri. Nah, ini pelaku pemirsa sempat menggadaikan mobil tersebut seharga 10 juta rupiah, namun ia berhasil ditangkap polisi usai menerima laporan dari korban. Dijual ya rumah. Dia boleh dijual. Mana mobil? Dia lah jadi rumah kawanku. Tunggu lo kami ini rumah ni kuning. Kalau mobil lah belo. Ki kemana cara kita ambil mobilku? Dia dibuat di mobil bang. Kemana ki mukia? Rumah kan dikunci. Adikku kunci tinggal ibu kunci. Aku nih kami jual rumah ni kalau langsung ambil mobil lah. Dijual ke rumah nih. Apa? Apa lagi jual? Akan aku nak bayar utang. Tim Busarnaga Polresta Pangkal Pinang menangkap Febri usai dilaporkan tetangganya sendiri. Pria 30 tahun ini diringkus lantaran diduga mencuri mobil tetangganya itu. Saat ditangkap, pelaku berkelit jika hanya memindahkan mobil korban karena rumah yang disewa korban mau dijual pelaku. Saat itu, Febri melancarkan aksinya saat korban sedang tidak ada di rumah kontrakannya. Dengan menggunakan kunci ganda yang dimilikinya, Febri berhasil masuk ke dalam rumah dan menggondol mobil korban. Pelaku kemudian menggadaikan mobil korban sebesar 10 juta rupiah untuk bermain judi online. Diduga pelaku ini mengambil kunci serep rumah tersebut, lalu memasukkan rumah tersebut karena rumah tersebut dalam kondisi kosong.
di mana yang korban sekarang masih di Jakarta. Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap pelaku terkait masalah ataupun motif pelaku dalam melakukan aksi tersebut, pelaku menerangkan bahwa pelaku termasuk orang hobi judi online. Saat ini pelaku telah diamankan di Polresta Pangkal Pinang guna penyelidikan lebih lanjut. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ini berbicara judul, pemirsa, Polda Metro Jaya ini menyampaikan perkembangan kasus judi online yang melibatkan apalagi oknum pegawai Kementerian Komdiji. Dan total pemirsa tersangka yang berhasil ditangkap berjumlah 24 orang dengan barang bukti yang diamankan senilai total 167 miliar rupiah. Wow. Polda Metro Jaya menetapkan 24 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdiji. Puluhan tersangka ini terbagi dalam sejumlah peran dalam keterlibatannya memelihara situs judi online. Sebanyak 9 pegawai dan 1 orang staf ahli Komdiji juga termasuk dalam tersangka yang diamankan. Staf ahli tersebut adalah Adi Kismanto yang sebelumnya disebut-sebut tidak lolos seleksi masuk ke Kementerian Komdiji. Saat konferensi pers, Adi juga dihadirkan bersama Zulkarnain Aprilianto dan Alwin Jabarti Kemas, serta pegawai Komdiji lainnya yang telah mengenakan rompi oranye. Dari tangan para tersangka, polisi menyita berbagai barang bukti yang nilainya fantastis mencapai 167 miliar rupiah. 13 buah barang mewah senilai 315 juta rupiah. 13 buah jam tangan mewah senilai 3.763 juta rupiah. 390,5 gram emas senilai 5.857 juta 500.000 rupiah. 26 unit mobil dan 3 unit motor senilai 22.930 juta rupiah. 22 lukisan senilai 192 juta rupiah. Polda Metro Jaya juga melibatkan PPATK untuk memblokir ribuan rekening dan 47 akun e-commerce milik tersangka untuk membekukan aset yang terkait dengan praktek judi online. PPATK juga terus mendalami aliran dana dari rekening tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan jika ada tersangka lain dalam kasus ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polda Metro Jaya ini menyita 26 mobil dan 3 unit sepeda motor atas kasus mafia akses judi online Kementerian Komdiji. Nilai total kendaraan mencapai 21,7 miliar rupiah pemirsa. Dan deretan mobil mewah serta sepeda motor yang disita oleh Polda Metro Jaya atas kasus mafia judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdiji. Mayoritas mobil yang disita masuk dalam kategori mobil mewah. Di antara mobil yang disita terdapat mobil Mercedes-Benz Maybach S560 yang termahal di antara mobil yang disita. Nilai mobil ini ditaksir mencapai 9 miliar rupiah dan diketahui milik tersangka yang berinisial E. Selain barang bukti yang berada di halaman Polda Metro Jaya, polisi juga menyita sejumlah barang lainnya dari tangan tersangka. Di antaranya ada jam tangan mewah, tanah dan bangunan, hingga ribuan nomor rekening milik tersangka, termasuk oknum pegawai Kementerian Komdiji. Ke informasi lain pemirsa, 3 lokasi tambang ilegal di Solok Selatan berhasil diungkap oleh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Ya pemirsa, pengungkapan tambang ilegal tersebut merupakan penindakan atas laporan pemerhati lingkungan yang menganggap tambang ilegal merusak lingkungan. Inilah lokasi tambang ilegal yang berhasil diungkap oleh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar semasa hidupnya.
Terlihat lokasi yang berhasil diungkap adalah lokasi tambang yang cukup besar yang dikelola oleh warga secara ilegal. Pengungkapan 3 lokasi tambang ilegal tersebut merupakan kelanjutan dari laporan Walhi terhadap penambang ilegal yang dianggap merusak lingkungan. Kini lokasi tambang ilegal yang berhasil diungkap tersebut ditutup selamanya. Sementara itu, menurut Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyampaikan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar sudah 3 kali melakukan penindakan tambang ilegal di Solok Selatan dan mendapat penghargaan atas kerja kerasnya mengungkap tambang ilegal. Dia apresiasi pengungkapan perkara apapun sudah 3 kali kami memberikan penghargaan ke Solok Selatan, ke Pak Kapolres, ke Pak Mufti, tetapi sekjunya juga Satsersanya juga sudah setahun di sana, prestasinya begitu hebat, loyalitasnya tinggi, kredibilitasnya juga sangat bagus di mata saya sebagai Kapolda, menilai langsung yang bersangkutan. Dan dari keterangan perwira yang lain juga almarhum ini memang orang yang sangat baik, tegas, bijaksana, loyal, apapun yang saya perintahkan dia laksanakan. Ini kan sebagian juga penegakan hukum ini kan perintah saya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar dikenal gigih dan teguh dalam menjalankan tugas dari atasan. Dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana Komisi 3 DPR RI mendatangi Mapolda Sumatera Barat. Rombongan Komisi 3 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ahmad Saroni mendatangi Mapolda Sumatera Barat. Rombongan datang untuk rapat dengar pendapat terkait tewasnya Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar yang ditembak sesama polisi. Rapat digelar secara tertutup. Komisi 3 meminta kasus ini diusut tuntas. Selain itu, Komisi 3 juga meminta Polda Sumatera Barat menindak tegas seluruh aktivitas tambang ilegal. Tidak lanjut, kita minta semua yang terkait dengan illegal mining, apapun namanya, siapapun yang backing, tindak tegas. Ada waktu khusus, Pak? Waktu khusus. Jangka waktu khusus. Ya secepatnya. Batasannya. Entah mungkin Kapolda mungkin sore ini mau disikat, entah kapan, tergantung Pak Kapolda. Kita hanya minta untuk memberantas terkait dengan apa yang terjadi. Gitu aja. Kita tadi minta untuk ditindak tegas apapun yang terjadi. Siapapun yang terlibat di dalamnya, siapapun yang ada ataupun ada di backingnya di belakang, hajar. Berarti tidak terbatas pada tersangka ini saja? Gitu? Tidak ada. Semua yang terlibat kita minta Kapolda harus sikapi dengan lugas. Nggak boleh enggak? Ya Pak Kapolda gitu ya? Oke. Termasuk personel Polri sendiri, Pak? Ya. Termasuk pokoknya semua yang terlibat harus disikat sama Polda Sumatera Barat. Tanpa terkecuali. Siapapun yang ada di belakangnya hajar. Komisi 3 juga meminta seluruh anggota polisi untuk solid sehingga peristiwa polisi tembak polisi tidak akan terulang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, terkait OTT yang melibatkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, KPK ini menunjukkan sejumlah barang bukti. Ya, salah satunya pemirsa adalah amplop yang bergambar paslon Rohidin Meriani di kampanye Pilkada Bengkulu lalu. Dalam konferensi persnya, KPK menjelaskan terkait OTT yang melibatkan Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah. KPK memperlihatkan sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah amplop bergambar Rohidin Meriani yang diduga ditujukan untuk serangan fajar saat Pilkada Bengkulu. Amplop tersebut berisi uang Rp50.000. Selain itu, tim KPK juga menemukan dan menyita uang sejumlah 7 miliar rupiah, terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika, Singapura, dari operasi tangkap tangan di Bengkulu Sabtu 23 November 2024 lalu. Kemudian uang tunai sejumlah 370 juta pada mobil saudara RM, serta catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai sejumlah total sekitar 6,5 miliar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika dan dolar Singapura pada rumah dan mobil saudara
EF. Sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan penangkapan ini adalah sejumlah sekitar 7 miliar rupiah. Uang-uang yang diduga hasil dari pemerasan dan penyuapan itu, bersama dengan amplop bergambar Rohidin Meriani, diduga untuk kepentingan pilkada dalam pencalonan kembali Rohidin sebagai Gubernur Bengkulu. Saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November 2024. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka, yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Sekretaris Daerah Bengkulu Isnan Fajri, dan Ajudan Gubernur Bengkulu Efriansyah alias Anca. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, KPU Kabupaten Kerinci Jambi mulai mendistribusikan logistik Pilkada serentak 2024 ke sejumlah daerah-daerah terpencil. Nah, ini meski terhalang jarak pemirsa dan medan yang sulit dilalui, namun tak menyurutkan petugas memastikan surat suara terkirim tepat waktu. Penyaluran logistik Pilkada serentak di Kabupaten Kerinci Jambi, panitia harus menghadapi jalur ekstrim saat pendistribusian logistik demi terlaksananya pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Perjalanan distribusi logistik ke lokasi terpencil ini diangkut menggunakan mobil double gardan dan sepeda motor off-road, terutama untuk 3 TPS di 3 desa Kecamatan Siulak Mukai yang masuk ke dalam kategori daerah terluar, terpencil, dan terjauh di Kabupaten Kerinci. Setelah menempuh jalan ekstrim berlumpur dan jalur perbukitan terjal selama 7 jam perjalanan, akhirnya petugas berhasil mencapai lokasi di 3 desa tersebut. Karena jarak tempuh serta waktu tempuhnya cukup jauh, bisa sampai 6-8 jam. Kita memastikan bahwa seluruh logistik ini harus sampai, makanya kita rumuskan di awal di Kecamatan Solomukai, itu ada 3 desa. 3 desa dari 3 TPS. Logistik disimpan di kantor desa dan melanjutkan perjalanan ke desa Pasir Jaya serta Sungai Kuning. Bahkan petugas harus bermalam di desa tersebut sebelum kembali esok harinya. Dalam pendistribusian logistik Pilkada serentak ini, KPU bersama Bawaslu dan anggota TNI Polri ikut mengawal proses pendistribusian. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pengiriman logistik Pilkada di sejumlah daerah ini terus dikebut jelang pencoblosan serentak 27 besok. Ya contohnya ini di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, pemirsa, pengiriman logistik ke Desa Mandangin dilakukan melalui jalur laut menggunakan perahu besar milik nelayan. Pendistribusian logistik Pilkada 2024 terus dilakukan jelang pencoblosan serentak pada 27 November mendatang. Tidak hanya menggunakan jalur darat di Kabupaten Sampang, Madura, pendistribusian logistik di Desa Mandangin harus menggunakan jalur laut karena lokasi tak bisa dijangkau kendaraan roda 4. Pulau dengan daftar pemilih tetap mencapai lebih dari 13.250 DPT. Hanya bisa dijangkau oleh kapal untuk pengiriman logistik kotak suara. KPU Kabupaten Sampang, Madura menyewa 1 perahu besar milik nelayan untuk mengangkut 46 kotak suara dan 92 bilik suara yang akan disebar di 23 TPS Desa Mandangin. Pendistribusian logistik melalui jalur laut ini dipantau langsung oleh KPUD Sampang dengan dikawal pihak kepolisian dan TNI. Ada 46 kotak dan 92 bilik yang dikirim ke Pulau Mandangin hari ini. Kami berharap nyampe aman dan alhamdulillah dikawal juga oleh kepolisian dan bersama TNI. Untuk kapalnya sewa itu, Pak? Ya, sewa. Sewa kami khusus sewa untuk mengangkut logistik ini, jadi nggak mengangkut yang lain. Pengiriman logistik menggunakan jalur laut dilakukan lebih awal untuk mengantisipasi cuaca ekstrim gelombang laut.
Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi bersama KPU untuk memastikan kesiapan pengamanan jalannya pencoblosan Pilkada 2024. Ya, rapat ini juga membahas pemirsa sejumlah pelaksanaan pilkada di daerah rawan bencana. Dalam rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam ini dibahas beberapa hal termasuk potensi kerawanan yang diprediksi akan terjadi di berbagai wilayah. Rapat ini juga membahas bagaimana penanganan kerawanan keamanan, logistik, hingga pelaksanaan pencoblosan di daerah bencana. KPU dan Bawaslu serta lembaga terkait secara intens melakukan sinergi untuk memastikan pilkada serentak tahun 2024 berlangsung dengan aman dan juga transparan. Pemerintah juga mengingatkan agar seluruh aparat sipil negara netral dalam proses pilkada serentak 2024. Kami dari pemerintah telah memetakan daerah-daerah rawan, baik itu dari pendekatan sisi rawan pada aspek keamanan, juga dari sisi aspek masalah teknis penyelenggaraan, diantaranya yang terkait dengan distribusi logistik, kemudian kertas suara, surat suara yang rusak, termasuk juga validasi yang terkait dengan daftar pemilih tetap. Termasuk pemetaan di daerah-daerah rawan bencana. Ada rawan bencana karena gunung berapi, yaitu di Lewotobi, lagi-lagi di NTT, maupun juga di Gunung Ibu yang ada di Maluku. Banjir dan tanah longsor akibat. Sementara itu pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini menggelar rapat persiapan terakhir untuk memastikan pilkada serentak 2024. Ya, rapat ini dihadiri oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan juga Ketua DKPP. Rapat ini digelar untuk mengevaluasi dan memastikan kesiapan semua pihak saat pencoblosan pilkada serentak. Berbagai langkah strategis disiapkan untuk mengatasi potensi kerawanan saat hari pencoblosan, termasuk antisipasi mengenai potensi serangan fajar yang bisa terjadi di hari pencoblosan. Kapolri juga memastikan distribusi logistik pilkada ke seluruh daerah telah aman. Polri bekerja sama dengan TNI untuk mengoptimalkan pengamanan dan pengawasan jalannya pemilihan suara di seluruh daerah di Indonesia. Bagaimana mengantisipasi terkait dengan wilayah-wilayah rawan yang memang sudah ada di dalam daftar pantauan kami, di dalam indeks kerawanan yang tentunya sudah kita persiapkan, ditambahkan tentunya dengan dinamika-dinamika terkini terkait dengan potensi-potensi kerawanan tambahan yang harus kita yakinkan bahwa semuanya bisa. Ya pemirsa, masih bersama saya Arlis Tadi dan Pram Sunjaya di iNews Center Jakarta. Pemirsa, di mana seorang wanita lansia ini menjadi korban hipnotis saat mau belanja ke pasar TB Cengkareng, Jakarta Barat. Dan akibat peristiwa ini pemirsa, ini korban kehilangan perhiasan dan uang tunai senilai 200 juta rupiah yang raib di gondol pelaku. Junah, ibu lanjut usia ini menjadi korban hipnotis usai bertemu dengan seorang wanita yang baru dikenalnya di pasar TB Pendokelan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari rekaman CCTV, pelaku tampak turun dari kendaraan bernomor plat B2197SOR sambil mengenakan masker. Pelaku kemudian membawa korban yang telah terhipnotis masuk ke dalam mobil. Modus pelaku mengaku dirinya melihat korban diikuti roh halus yang bisa mengancam nyawa keluarganya. Pelaku pun kemudian berdalih akan memberi bantuan pengobatan dan mengajak korban bertemu dengan 3 komplotan pelaku lainnya. Korban yang tak sadar lalu diminta membawa harta bendanya berupa uang serta perhiasan untuk didoakan. Korban yang terperdaya tak sadar uang dan perhiasannya justru ditukar dengan tisu basah dan tepung terigu. Udah bawa bungkusannya, entah kenapa saya juga enggak ngeh. Dia kasih kembali tasnya yang coklat, udah dia bilang, ibu nih bawa pulang lagi dalam seminggu, ntar baru dibuka. Dapat 2 hari, kok hati saya nggak enak.
Saya buka, pas saya buka gak taunya isinya mitu sama tepung. Akibat peristiwa ini korban kehilangan 47.000 dolar Hong Kong, emas 48 gram dan uang jutaan rupiah dengan total kerugian mencapai 200 juta rupiah. Korban berharap polisi segera menangkap para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.